Terima kasih Pak Suhendra sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati yang sudah hadir di acara FGD hari ini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu Bapak karena waktunya hanya 5 menit. Saya sebutkan satu persatu lengkap dengan gelarnya habis 5 menit saya. Mungkin saya juga tidak akan membuat Bapak Ibu bosan dengan tadi latar belakang kenapa kita harus melakukan transformasi industri hijau dan seterusnya. Mungkin langsung aja ke slide berikutnya. Oh, salah. Jadi sedikit saja, tadi juga sudah disampaikan oleh keynote speaker yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks transformasi industri hijau kami juga ada dasar hukumnya ya. Ini saya sampaikan definisi industri hijau itu apa sih? Industri hijau itu adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Nah itu by definition di undang-undang. Lalu jadi diharapkan dengan menerapkan industri hijau itu ada beberapa aspek, saya tidak akan sebutkan satu persatu, yang menjadi benefit secara langsung dari sisi ramah lingkungannya ya, apa yang bisa didapatkan oleh perusahaan industri dalam hal ini. Juga di prinsip industri hijau itu ada 3, yaitu mostly adalah terkait efisiensi sumber daya, lalu juga terkait fungsi lingkungan hidup, bagaimana mengelola limbah, emisi GRK, lalu kebermanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya, kami, maaf mundur ya, satu lagi. Kami di Kementerian Perindustrian dalam upaya mendorong transformasi industri hijau untuk mempercepat pencapaian net zero emission sektor industri, Bapak Ibu, yaitu di tahun 2050, lebih cepat 10 tahun dari target nasional di 2060. Ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tata kelola pengembangan industri hijau di tempat kami. Yang pertama, kami memberikan fasilitasi industri hijau ya untuk perusahaan yang ingin bertransformasi menuju industri hijau. Lalu juga kami mengembangkan ekosistem industri hijau, memberikan penghargaan, memberikan insentif juga berupa fiskal maupun non fiskal. Kami juga memiliki ada standar industri hijau dan mengembangkan IKM hijau dan jasa industri hijau. Mungkin selanjutnya, ini waktunya cepat sekali. Selanjutnya aja kita skip langsung ke intinya saja. Satu lagi. Jadi Bapak Ibu, kami salah satu arah kebijakan untuk transformasi industri hijau, kami ingin mengembangkan ekosistem industri hijau dan kami sangat berterima kasih kepada penyelenggara acara ini Bapak Ibu, karena acara ini sangat membantu pencapaian pekerjaan kami di Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Nah Bapak Ibu, terkait ekosistem industri hijau ini pada dasarnya adalah di-trigger oleh permasalahan utama ketika perusahaan industri itu ingin mengimplementasikan transformasi industri hijaunya. Kami di Kementerian Perindustrian menyusun regulasi seperti roadmap untuk penurunan emisi ya, dekarbonisasi sektor industri misalnya. Tapi kan itu hanya acuan buat perusahaan industri. Mereka perlu juga solusi bagaimana mengimplementasikannya. Nah salah satu permasalahan terbesar dalam hal implementasi transformasi industri hijau adalah akses terhadap pembiayaan karena transformasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah visi kami membangun ekosistem industri hijau ini adalah mungkin kalau dibahasakan dengan mudah, kami ingin perusahaan industri itu duduk aja santai, diam, nggak usah keluar investasi direct investment, biar kami yang menyelesaikan urusan pembiayaan hijaunya. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran industri menganggap bahwa transformasi industri hijau itu adalah suatu cost, di mana aktor utama dari ekosistem industri hijau yang kami kembangkan adalah ada industri, ada Green Industry Service Company, ini nanti subject to be discussed ya, adalah entitas bisnis yang ingin kami bentuk untuk memfasilitasi transformasi industri hijau itu, dan juga pembiayaan hijau atau green financing, baik itu dari lokal maupun asing, di mana nanti GISCO ini akan berperan sebagai yang menjadi peminjam uangnya dan sekaligus implementer di perusahaan. Nah tentunya di luar 3 aktor ini dan aspek tadi untuk mensolusikan permasalahan utama relaktansi perusahaan industri untuk bertransformasi karena masalah biaya, itu tujuan utama ekosistem industri hijau ini. Kami juga perlu didukung oleh peningkatan awareness Bapak Ibu, dan disinilah mungkin teman-teman di IKTK Undip, di BKPPI bisa ikut mendukung kami dalam hal meningkatkan kapasitas SDM-nya, juga membangun awareness terhadap semua stakeholder, khususnya perusahaan industri.
Mungkin saya cukupkan di situ dulu karena waktunya juga sudah pas. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu buat Pak Apit. Terima kasih Pak Apit. Kemudian ya memang waktu ya Pak ya. Langsung saja kita beralih ke pembicara berikutnya. Mohon maaf tadi sedikit salah ucap. Yang berikutnya adalah Bapak Praptono Adi Sulistomo dari Koordinator Investasi dan Kerjasama Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kepada Pak Praptono kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin karena ini waktunya pendek, mungkin kami langsung saja karena tadi juga di dalam video pengantar juga sudah disampaikan beberapa hal oleh Ibu Dirjen kami dalam paparan sebelumnya. Nah, ini mungkin kami langsung saja mungkin dalam ini ya, dalam mendukung industri hijau. Nah, ini sesuai dengan tupoksi kami, ini ada penerapan energi baru terbarukan di industri hijau. Nah, ini salah satunya adalah PLTS atap. Tadi setelah melalui beberapa revisi, ini revisi terakhir di tahun nomor 2 tahun 2024 kemarin sudah diputuskan kuota pengembangan PLTS atap dalam 5 tahun ke depan ya untuk masing-masing klaster, masing-masing wilayah. Dan ini kita harapkan bisa untuk mempercepat dan juga bagi teman-teman dari kalangan industri khususnya yang ingin memasang PLTS atap. Kemudian juga pemanfaatan langsung panas bumi. Ini banyak digunakan juga di sektor agriculture dan juga pariwisata. Kemudian pemanfaatan limbah dan biomasa. Nah, ini sebagai bahan bakar boiler, ini sudah dilakukan di beberapa industri, di pabrik semen Holcim misalnya, industri pulp and paper, kemudian juga di industri kecil dan menengah. Nah, ini kami juga ingin menggarisbawahi terkait dengan program REBIT ya, Renewable Energy Based Industrial Development. Nah, ini adalah upaya untuk memanfaatkan energi terbarukan di daerah-daerah, bagaimana kita ketahui untuk mengatasi keterbatasan transmisi yang saat ini masih belum mencukupi. Nah, ini kita upayakan manfaatkan langsung di sumbernya. Ini jadi demand-nya kita geser ke sana. Jadi untuk area industri, kawasan ekonomi khususnya. Ini juga akan diimplementasikan dalam RUPTL PLN berikutnya. Ini salah satu bagian dari namanya ARED ya. Accelerated Renewable Energy Development. Jadi ini bagian dari REBIT ini. Lanjut untuk slide berikutnya. Nah, ini adalah proyek strategis nasional sebagai katalisator investasi EBT menuju industri hijau. Jadi untuk percepatan bagaimana kita melakukan program-program pemerintah untuk memberikan sebagai katalisator. Ini adalah ada beberapa, misalnya PLTS atap nasional, kemudian PLTS skala besar di Kepulauan Riau, kemudian PLTA Sungai Mentarang di Kalimantan Utara. Ini sudah ditetapkan di dalam Permenko nomor 8 tahun 2023. Ini ada beberapa perubahan dari Permenko sebelumnya. Jadi untuk PLTA Mentarang ini kapasitasnya besar sekali 1375, target COD-nya 2030, sudah ada progresnya ya peletakan batu pertama dan konstruksi. Kemudian juga untuk PLTS atap di sektor industri. Nah, jadi ada bagaimana dari slide sebelumnya tadi teman-teman di sektor industri ini sangat ingin memasang PLTS atap sebagai bagian dari upaya memberikan jejak karbon ya, meminimalkan jejak karbon dalam produk-produknya. Nah, ini beberapa contoh yang sudah terpasang di
di Aqua Danone, kemudian AHM Cikarang, dan Coca-Cola. Jadi sebagai tambahan juga, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa sumber energi terbarukan yang besar dengan kapasitas besar, dan ini kita upayakan sebagai untuk menggunakan sebagai produksi produk tersier ya. Itu sebagai contoh yang sedang kita rencanakan adalah untuk produksi hidrogen. Jadi untuk PLTA skala besar dan juga geothermal itu juga misalnya tidak terserap oleh PLN. Kita selain sebagai industri smelter, ya sebagai industri yang butuh energi besar, juga kita upayakan dalam program untuk produksi hidrogen. Nah, ini untuk hidrogen, karena hidrogen ini produk strategis yang bisa ditransportasikan ke tempat lain. Jadi kita upayakan kreativitas kita untuk menciptakan demand-demand baru untuk mentransformasikan energi dari satu tempat ke tempat lain. Demikian untuk kami sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Praptono. Ya. Berikutnya, setelah tadi kita mendengarkan paparan tentang pencapaian energi baru dan terbarukan dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia, yang berikutnya adalah dari Bapak Priyanto Rohmatullah, SEMA. Beliau adalah Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas. Pada Pak Priyanto kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Saya sebenarnya berharap terakhir tadi ya, karena saya diundang terakhir. Jadi saya mau refine lagi Pak paparan saya yang cuma 5 menit. Ya, saya tadi, tapi gak apa-apa karena sudah dipanggil. Jadi mau ditampilkan saja paparannya. Bapak Ibu sekalian, saya kira terima kasih atas undangannya ya. Kami di Bappenas terus terang menjadi semacam konduktor gitu ya untuk orkestrasi yang untuk pembangunan lingkungan hidup ini. Jadi pertama-tama mungkin bagi teman-teman pemerhati praktisi ya, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kemarin kita baru selenggarakan ya. Moga-moga dunia ini akan semakin lebih baik ya, sesuai tadi harapan dari para pembicara di awal ya pada waktu opening. Bapak sekalian, saya kira di slide berikutnya mungkin saya kira kebijakan yang kita rumuskan di Bappenas ini kita ambil dari karena kita menghadapi triple planetary crisis ya. Ini menjadi satu hal yang saya kira sangat-sangat nyata ya, terkait dengan perubahan iklim ya, kemudian polusi dan kerusakan lingkungan ya, dan tentu saja hilangnya keanekaragaman hayati. Ini salah satu hal yang terakhir ini seringkali kita lupakan ya, bahwa biodiversity kita ini sebenarnya yang nomor 1 di dunia ya. Karena kita include dengan maritim ya. Kalau Brazil dianggap nomor 1 karena dia mostly di terestrial ya. Jadi saya kira ini menjadi salah satu hal yang menjadi rujukan kami di dalam melakukan pengambilan kebijakan. Ini waktunya kok terus saja ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah banyak sekali ya bagaimana kontribusi sektor industri ya dalam penguatan atau dalam konteks untuk terhadap emisi ya, terhadap pemanasan global ya. 34 tadi kita sudah sampai sudah disebut ya. Ini berasal dari pembakaran bahan bakar ya, kemudian proses industrinya sendiri dan limbah industri. Ini saya kira menjadi satu hal yang perhatian kita. Nah, pengurangan emisi bisa kita lakukan di sektor industri sebetulnya ya.
jika kita menerapkan sistem pemanas dan pendingin pasif atau berbasis energi terbarukan, ya, kemudian meningkatkan efisiensi energi. Ya, ini saya kira PR-nya teman-teman, ya, dan juga mengatasi hotspots, ya. Ini beberapa contoh seperti di kebocoran gas metana yang kita bisa tekan seminimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, terus saja nih mungkin di slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di slide terus saja. Nah ini sebelumnya. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kita kerjakan di 20 tahun ke depan. Ya, kita punya sasaran 1 untuk pendapatan per kapita setara negara maju, ya, dengan GNI 30.000, ini ekonomi linear ini. Ya, tapi kita akan mengimbanginya dengan sasaran kelima, ya, itu untuk intensitas penurunan intensitas emisi GRK, ya, menuju net zero emission. Ya, lupakan target yang masih ini macam-macam, ya. Tapi intinya kita pengen net zero emission di 2060 or sooner, ya. Tetapi memang kita sadari ada banyak sekali skenario, ya, tapi nggak apa-apa, ya. Terus aja, terus saja deh. Ini terus. Ini sudah tadi terus. Nah, yang tadi, ini saya kira target pembangunan rendah karbon, ya. Ini kita juga punya target-target yang kita akan coba capai, ya. Penurunan emisi GRK-nya sendiri dan intensitas ini di periode sekarang, ya. Ini yang kita harapkan nanti di akhir tahun kita coba akan capai, ya. Kemudian di slide berikutnya, nah ini adalah bagaimana integrasi industri hijau, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam rancangan teknokratik RPJM. Ya, kita sudah memformulasikan ada di Indonesia Emas 5, penerapan ekonomi hijau, kemudian ada beberapa kegiatan bangunan sudah kita formulasikan, ya. Ada 4 KP, ya, kegiatan bangunan. Kemudian di IE 17, ya, untuk resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, karena ini sangat terkait erat, ya. Ada 10 KP, ya. Saya kira itu aja deh Pak, ya. Sebenarnya masih banyak ekonomi sirkular, ini juga kami sebenarnya sangat concern, ya. Kami bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian lain itu sangat concern dengan ekonomi sirkular, ya. Dan ini kita akan dorong terus, ya. Karena apa? Ini base-nya adalah resource efisiensi. Saya kira itu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Pak Prianto Rahmatullah, ya. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan masih tetap fokus, ya, Bapak Ibu semua, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini sedikit-sedikit kita akan mulai awareness program dan awareness level kita akan semakin meningkat tentang industri hijau, yang saya mendapatkan banyak WhatsApp, banyak itu lebih dari 3 atau 5 yang mengatakan ini makhluk baru bagi kami yang bernama industri hijau. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan tentang ini mulai hari ini dan juga materi-materi yang bisa Bapak Ibu akses, ya, di depan sudah ada QR code-nya, silakan. Dan dengan pembicara-pembicara yang mulai hari ini juga kita kenal bersama, stakeholders yang penting, ya, baik pemerintah ataupun dari BUMN dan swasta dan juga akademisi. Dan kita panggil berikutnya, pembicara berikutnya yang juga penting di dalam ekosistem industri hijau, yaitu Bapak Bejo Waluyo dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Bejo, kami persilakan. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber sekalian dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya mungkin sudah tadi banyak dibahas, langsung selanjutnya mengenai ancaman dari perubahan iklim itu sendiri dan kemudian dampak yang sudah kita rasakan bersama gitu ya. Selanjutnya, ya seperti yang kita ketahui penjagaan untuk
menahan laju pemanasan global yang semula dari 2 derajat Celcius sudah semakin meningkat. Targetnya kita turunkan lagi menjadi 1,5 derajat Celcius mengingat dampak dari perubahan iklim yang tentunya sudah kita rasakan bersama gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini kita rasakan semakin panas terasa gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prianto tadi bahwa agenda perubahan iklim sudah inline gitu ya dengan agenda pembangunan nasional mulai dari RPJMN hingga nanti capaian Indonesia Emas 2045. Kemudian kalau dari sisi kami di Kementerian Keuangan tentunya terkait dengan adanya peningkatan target penurunan emisi berdasarkan Enhanced NDC menjadi 31,89% tentunya akan berdampak pada kebutuhan pendanaan. Kalau dari kami tentunya diharapkan dapat memaksimalkan dukungan dari APBN gitu ya, yang menurut perhitungan dari Biennial Update Report sekitar 4.000 triliun untuk sampai tahun 2030. Selanjutnya, ya tentunya dari kami selain mengoptimalkan peran APBN, kami juga mencoba untuk memobilisasi pendanaan di luar APBN melalui beberapa mekanisme yang tentunya kami kembangkan bersama dengan kementerian lembaga terkait gitu ya. Kemudian dari sisi internasional kami juga mencoba mengoptimalkan sumber pendanaan dari bilateral maupun multilateral. Selanjutnya, ya kalau dari APBN sendiri, kalau secara sederhana kan ada penerimaan, ada belanja, dan kemudian ada pembiayaan. Dari sisi penerimaan tentunya kami mencoba untuk menstimulus pengembangan dalam ini spesifik energi baru terbarukan gitu ya, dengan fasilitas-fasilitas perpajakan dan kepabeanan yang harapannya dapat meningkatkan investasi di sektor EBT. Kemudian dari sisi belanja kami juga mencoba mengidentifikasi belanja-belanja dari kementerian lembaga yang mendukung aksi perubahan iklim. Kemudian dari sisi pembiayaan, berangkat dari belanja-belanja tadi yang terkait dengan perubahan iklim, kami jadikan sebagai underlying asset dalam penerbitan surat utang negara melalui mekanisme Green Sukuk maupun Blue Bond dan SDGs Bond. Selanjutnya, ya ini kurang lebih terkait dengan dari sisi belanja, dari sisi perpajakan gitu yang untuk mendukung stimulus utamanya terkait dengan energi baru terbarukan. Selanjutnya, ini hasil identifikasi dari pendanaan anggaran perubahan iklim. Jadi kalau dari perhitungan kami secara rata-rata per tahun dihubungkan dengan kebutuhan pendanaan hingga 2030, kemampuan APBN sejauh ini baru sekitar 14% dari kebutuhan total untuk aksi perubahan iklim. Jadi masih perlu dukungan sumber-sumber pembiayaan lainnya di luar APBN. Selanjutnya, ya ini pemanfaatan dari kegiatan pendanaan anggaran dari belanja-belanja KL kita gunakan sebagai underlying asset untuk penerbitan Green Sukuk maupun Blue Bond yang tentunya masih dalam koridor aksi perubahan iklim gitu ya. Selanjutnya, ini adalah Special Minister Vehicle dari Kementerian Keuangan yang turut serta dalam memfasilitasi dan mendorong pengembangan aksi-aksi untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan tentunya sebagian besar juga erat kaitannya dengan pengembangan energi baru terbarukan dan sektor industri. Selanjutnya, ini salah satu keterlibatan kami Kementerian Keuangan tentunya bersama kementerian lembaga lainnya dalam Energy Transition Mechanism yang harapannya dapat memensiunkan beberapa pembangkit-pembangkit yang secara evaluasi memang layak dipensiunkan di satu sisi, dan kemudian pada saat bersamaan secara paralel kita kembangkan pembangkit-pembangkit dari energi baru terbarukan. Selanjutnya, ini juga kami ikut terlibat dalam pembahasan tentang
pengembangan ekosistem penanganan karbon di Indonesia, di mana harapannya nanti industri-industri hijau yang sudah menerapkan standar hijau gitu ya, bisa menjadi benchmark untuk dapat melakukan perdagangan karbon gitu ya, nanti mekanisme melalui sertifikat pengurangan emisi dan nantinya bisa diajukan ke bursa karbon. Mungkin itu kurang lebih Pak Hendra paparan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Bejo. Kalau kita pantengin tadi angka-angka yang semua cuan ya Pak Bejo ya. Nah, harusnya cuan-cuan ini menjadi interest dan perhatian kita untuk juga tidak perlu takut seperti kata Pak Api tadi, bahwa di tengah tekanan global terkait dengan industri hijau atau green industry, negara kita sudah mempersiapkan termasuk dalam berbagai fasilitas finansial dan sumber pendanaan seperti yang dikatakan oleh Pak Bejo tadi. Sekali lagi, akses informasi dan materi, bahan-bahan diskusi bisa diakses ya Bapak Ibu semua. Di depan ada QR code-nya, dan apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu, Bapak-bapak presenter sekarang adalah ringkasan intisari dari apa-apa yang menjadi topik pembahasan ini. Yang berikutnya dan terakhir setelah kita bahas tentang keuangan, interest, atraktif dari pendanaan-pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kita, kita berikan juga waktu kepada wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Yurit Teguh Prakoso. Beliau adalah Kasubdit Pengendalian Sumber Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Kepada Pak Yurit, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu yang diberikan cuma 5 menit, saya akan secepatnya saja memberikan informasi. Yang pertama adalah target daripada NDC itu sendiri. Ya, target NDC itu sendiri yang diharapkan pada tahun 2025 sampai 2060 itu kan net zero emission. Bisa apa tidak, kan itu begitu. Ininya pertanyaan mendasarnya itu. Terus kemudian untuk setelah mengikuti Paris Agreement itu kan meratifikasi ya dalam hal ini, itu kan targetnya adalah 31,89% itu business as usual tanpa bantuan dari pihak lain. Terus kemudian kalau ada bantuan dari pihak lain tentunya di sini targetnya adalah 43,2% begitu ya. Ini yang yang menjadi latar belakang NDC ini sendiri gitu. Nah, itu pun diminta untuk dipercepat sebelum 2060 begitu. Nah, ini adalah salah satu upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, khususnya Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan. Di sini ada suatu kegiatan yang langsung konkret begitu di lapangan terhadap industri, di mana industri ini diharapkan adalah industri hijau. Di sini terlihat kegiatan KLHK ini mendorong industri untuk mentaati pengelolaan lingkungan hidupnya dengan mencanangkan kegiatan proper. Dan ini dimulai dari 97, proper prokasi, kali bersih, tapi masih media air. Jadi yang menjadi fokus adalah media air. Terus kemudian pada tahun 2000 sampai sekarang itu multimedia, yaitu pengelolaan air limbah, pengelolaan emisi udara, limbah P3 juga begitu ya. Dalam mekanismenya digambarkan bahwa ketaatan terhadap peraturan dinilai mulai dari kategori sebentar. Hitam sampai biru itu adalah compliance ya. Jadi semua atas dasar regulasi, mulai dari udara, air, limbah P3 dan seterusnya. Kemudian di atasnya adalah beyond compliance.
Beyond Compliance ini adalah target menuju industri hijau atau istilahnya di perindustrian begitu ya. Terus kemudian kalau di kami adalah peringkat hijau, terus kemudian untuk inovasi sosial segala macam itu nanti masuk di kategori emas. Itu berdasarkan benchmark, mau hijau mau emas itu ada benchmarknya. Untuk kegiatan yang sama ya, PLTU ya PLTU, terus kemudian geothermal ya geothermal dan seterusnya. Seperti itu. Terus kemudian di sini dari Beyond Compliance ini ada beberapa aspek, yaitu daur ulang tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Gunawan, Pak Ahmad Gunawan, sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air, penurunan beban pencemaran, 3R, limbah B3, 3R limbah non B3, life cycle assessment, dan seterusnya. Sampai ke pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial. Khusus untuk emas, kriteria emas itu adalah konsistensi inovasi sosial, begitu. Terus juga kemudian berkaitan juga dengan life cycle assessment, begitu ya. Dalam hal ini, industri yang menerapkan komponen ini secara konsisten dan juga inovasi secara baik, maka perlu memperoleh kesempatan. Nah, untuk hasil proper tahun 2023 di sini berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 299 juta ton CO2. Efisiensi energi menurunkan sebesar 554 juta gigajoule. Terus kemudian efisiensi air ini 437 juta meter kubik. 3R limbah non B3 ini 34 juta ton. 3R limbah B3 ini sebesar 55 juta ton. Kemudian untuk penurunan beban pencemar sebesar 6 juta ton. Kemudian penurunan emisi konvensional artinya non GRK, itu ada SO2, NO2 dan seterusnya, itu 15 juta ton. Kemudian konservasi keanekaragaman hayati sebesar 2 juta sekian untuk hewan, flora 9 juta untuk tanaman, terus kemudian luasannya 308 hektar. Mungkin sementara itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.